warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku tafsir salat. InsyaAllah kita mau melanjutkan pembahasan tentang apa yang perlu dipikirkan ketika salat. Nah, setelah kita mempelajari tentang kesibukan, bahwa salat itu sibuk, Nabi SAW mengatakan inna fis salati la syughla, sesungguhnya salat itu ada kesibukan. Jawaban ini beliau sampaikan ketika kapan, jemaah? Inna fis salati la syughla. Saat beliau salat, beliau diberi apa? Salam oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tapi Nabi SAW tidak menjawab. Lalu selesai salat, Rasulullah SAW mengatakan inna fis salati la syughla, sesungguhnya dalam salat itu ada banyak kesibukan, maka jangan kau ganggu dengan yang lain. Sehingga ketika salat jangan ditanya kabar, ya. Ketika salat jangan ditanya perihal yang lain. Istrinya lagi salat ditanya, ya, panganan ini dia. Nah, seperti itu. Apalagi ini pembicaraan di luar syar'i, salam saja tidak boleh dijawab. Oleh karena itu dalam sholat tidak ada yang nganggur. Nah, ini satu prinsip ya. Dalam sholat tidak boleh ada yang nganggur. Tidak ada waktu nganggur dalam sholat. Kenapa, Pak? Semua bisa diisi. Biasanya Anda bertahan dalam waktu lama tanpa kegiatan ketika sholat saat kapan? Itu imamnya nggak rukuk-rukuk padahal aku sudah selesai baca Al-Fatihah. Imamnya nggak bangun-bangun padahal aku sudah selesai baca doa rukuk 3 kali. Saya sudah membaca doa sujud 5 kali tapi imamnya belum bangun. Ya mungkin imamnya doanya panjang, sedang punya masalah utang, ya. Sehingga sang imam ketika sujud lama sekali nggak bangun-bangun, doanya panjang. Lah makmum kalau ketemu seperti itu jangan diam saja, dimanfaatkan untuk apa, Pak? Berdoa bisa, atau baca doa sujud lebih banyak lagi, karena tidak ada waktu yang nganggur dalam sholat. Sehingga jangan sampai kita biarkan sholat kita kosong tanpa bacaan, padahal kita masih punya kesempatan untuk itu. Selesai tasyahud akhir, saya sudah baca at-tahiyatulillah sampai innaka hamidum majid, imamnya belum bangun. Lalu saya baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Saya turung salam. Lalu baca apa? Silahkan memperbanyak doa apapun di penghujung sholat menjelang salam, karena ini termasuk waktu yang mustajab. Jadi ini prinsip, karena dalam sholat itu sibuk. Karena sholat itu sibuk, sehingga tidak boleh ada yang nganggur ketika sholat, ya, kecuali kalau ngantuk. Kalau ngantuk beda lagi, ya. Sehingga mau menengai gak salam-salam, dicurigai imamnya ngantuk sampai do dehem kabeh ning nguri. Baik, kita lanjutkan sekarang. Lalu berkaitan dengan pikiran, apa yang perlu kita pikirkan ketika sholat?
yang menjadi pertanyaan adalah apa yang perlu kita pikirkan ketika kita sedang sholat. Sementara berbicara dengan jiwa sendiri bisa menghilangkan rasa khusyuk dalam sholat. Khusyuk ketika sholat berarti fokus dengan sholatnya. Fokus fisik berarti melakukan gerakan yang sesuai sunnah Nabi SAW ketika sholat. Ketika Anda diam dalam posisi sedekap, wajah menghadap ke tempat sujud, tidak banyak bergerak, berarti gerakan Anda telah fokus, dan itulah khusyuk fisik. Sementara fokus batin berarti batin fokus memikirkan isi sholat. Batin fokus memikirkan isi sholat. Baik, bagian ini yang akan kita bahas. Jadi kita mau menjelaskan tentang fokus batin yang bentuknya adalah memikirkan isi sholat. Isi sholat atau konten sholat. Konten sholat berarti unsur sholat, dan itu ada dua, gerakan dan bacaan. Konten sholat adalah unsur sholat, ada yang bentuknya apa? Gerakan, dan ada yang bentuknya bacaan. Selanjutnya, karena itu fokus terhadap isi sholat berarti fokus memikirkan gerakan dan bacaan dalam sholat. Disinilah kita mau membuat kesimpulan khusyuk. Di sini maksudnya adalah fokus memikirkan gerakan dan bacaan. Jadi sampai pada titik kesimpulan bahwa fokus atau khusyuk dalam sholat artinya fokus memikirkan gerakan dan bacaan dalam sholat. Nah, sekarang kita akan rinci satu-satu. Fokus memikirkan gerakan sholat berarti memikirkan bagaimana agar kita bisa melakukan gerakan sholat yang sesuai sunnah. Fokus terhadap gerakan. Berarti apa yang perlu kita lakukan? Satu, memikirkan bagaimana gerakan yang sesuai sunnah. Sesuai sunnah, paham nggak Pak? Sesuai ajaran Nabi SAW. Beliau mengajarkan sholat ini dengan sangat detail, direkam oleh para sahabat. Jadi sampai gerakan kecil-kecil ya, seperti kemarin yang sempat kita singgung ya, jari bergerak saja itu sahabat bercerita. Termasuk arah pandangan mata itu sahabat cerita. Dan dominan di antara kita banyak yang tidak mempedulikannya. Sehingga kalau misalnya, coba saya tanya sekarang ya, boleh ditanya nggak? Boleh, resiko duduk di depan, Masya Allah. Atau mau pindah ke belakang? Alhamdulillah di sini aja ya. Baik, bagaimana cara sedekap sesuai sunnah? Nah, dipraktekkan beserta dalilnya. Loh, kita taunya ini sesuai sunnah. Oh, karena berdasarkan dalil ini kan. Ya, baik. Jadi sedekap sesuai sunnah bisa ada dua cara ya. Bisa tangan cuman diletakkan saja atau digenggam. Bisa cuman diletakkan saja, bisa digenggam. Pak, kita taunya itu sesuai sunnah dari mana? Sahabat menceritakan. Ibnu Umar menyebutkan Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kan kayak gini ya Pak. Dan dalam riwayat yang lain Wa'il bin Hujr menyebutkan beliau menggenggam. Jadi dari cerita-cerita mereka itu kita mendapatkan kesimpulan. Nah, nanti di buku ini sesuai dengan komitmen di awal bahwa setiap gerakan maupun bacaan yang sifatnya rinci
kita sebutkan landasannya. Ada teks seperti ini. Itulah bentuk memikirkan bagaimana gerakan sesuai sunnah. Jadi belajar sholat rinci dengan belajar sholat global itu hasilnya beda. Kalau belajar sholat global mungkin pakai buku pesolatan itu bisa ya, atau buku tata cara sholat terbitan Apollo Surabaya misalnya. Akhirnya gerakannya gerakan itu saja. Dan orang ketika ditanya lebih detail dia nggak paham. Baik. Nah, kita pengen bagaimana gerakan sesuai sunnah ini pada titik gerakan yang lebih rinci. Gerakan yang lebih rinci. Tangan ditaruh di mana ketika salat? Di perut, di dada, atau di dekat leher? Di mana? Di dada. Dalil yang menyebutkan tangan diletakkan di dada ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, sehingga yang penting pokoknya di depan ya, nggak mungkin kan di belakang ya. Bisa di dada, bisa di perut, bisa di atas pusar. Dan seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ketika sedekap itu di atas pusar. Sehingga ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW meletakkan tangan itu fi sadrihi, di dada beliau. Tapi riwayat ini bersimpangan dengan riwayat yang lain, sehingga dan riwayat yang lain ini lebih kuat, yang itu tidak menyebutkan kata dada, sehingga bisa di semua tempat, bisa di dada, bisa agak ke bawah, bisa di pusar, sehingga lebih longgar. Itu yang saya maksud gerakan yang lebih rinci. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana cara bersedekap yang benar? Bagaimana mengatur arah pandangan? Bagaimana rukuk yang benar? Di mana posisi tangan ketika sujud? Bagaimana posisi duduk yang sesuai sunnah? Dan seterusnya. Karena itu seorang hamba dituntut untuk mempelajari tata cara sholat Nabi SAW, lalu disesuaikan gerakan dia dalam sholat dengan gerakan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Prinsip inilah kita mau menjadikan sholat kita berdalil. Jadikan sholatmu berdalil. Sesuaikan dengan dalil, maka kita akan bisa lebih khusyuk ketika sholat. Baik, kemarin sudah kita kasih contoh ya. Orang yang menari saja itu gerakan yang kecil-kecil dihitung. Lekuk tanganmu ini kurang lekuk. Kemudian kakimu harusnya belok kanan, bengkok kiri. Itu diperhitungkan ketika orang menari. Termasuk bagian dari fokus memikirkan gerakan adalah dan memahami arti dari gerakan sholat. Seperti merenungkan kenapa kita harus berdiri, mengapa kita harus sedekap, mengapa harus ruku, mengapa posisi sujud seperti itu, dan seterusnya. Bagian ini insya Allah akan ada penjelasan tersendiri. Fokus terhadap gerakan yang pertama tadi apa? Memikirkan bagaimana bergerak sesuai sunnah. Yang kedua adalah merenungkan makna dari gerakan atau hikmah, mungkin lebih tepatnya hikmah dari gerakan itu. Merenungkan hikmah dari gerakan itu. Mengapa kita sedekap? Mengapa kita berdiri? Mengapa kita rukuk seperti itu? Dan seterusnya. Nah, hikmah seperti ini tidak ada dalam dalil, tapi dijelaskan oleh para ulama, sehingga saat kita membaca keterangan mereka akan membuat kita jadi semakin serius ketika sholat. Nah, terkadang hikmah ini juga diiringi dengan penjelasan dari sisi medis.
Kalau bapak melakukan seperti ini, coba kakinya ditekuk. Seperti ketika sujud ya. Yang dilakukan apa Pak? Jari-jari kaki ditekuk. Ada penjelasan medis. Bapak akan mendapatkan manfaat secara kesehatan A, B, C, D. Itu akan membuat orang lebih serius. Kok loro ya kemeng-kemeng rapopo dipaksa. Kok sakit. Nggak masalah dipaksa. Tujuannya apa? Dia punya keyakinan bahwa ini akan membuat dia sehat. Sehingga dengan adanya penjelasan medis, terkadang orang itu mau melakukannya karena motivasi apa? Ini bisa lebih sehat, membuat kamu saraf-sarafmu jadi lebih sehat dan seterusnya. Peredaran darahmu jadi lebih bagus. Baik. Ini fokus memikirkan gerakan dalam salat. Berikutnya kita beralih ke fokus memikirkan bacaan dalam salat. Bentuknya adalah merenungkan makna setiap bacaan yang dilantunkan dalam salat. Seperti memahami makna takbiratul ihram, memahami makna doa iftitah, merenungi bacaan Al-Fatihah dan seterusnya. Fokus di bagian yang kedua ini lebih rumit untuk dilakukan. Karena orang yang sholat harus mengerti bahasa Arab. Sehingga renungan apa yang bisa aku hadirkan ketika membaca Subhana Rabbiyal A'la? Kita perlu mengerti bahasa Arab agar mampu memahami maknanya. Bagian inilah yang akan kita jabarkan lebih banyak di buku ini, sehingga sangat membantu seorang hamba untuk menyibukkan dirinya memikirkan setiap bacaan dalam salat. Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Terus renungan apa yang bisa Anda hadirkan saat dia mengatakan Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Aku tinggalkan semua urusan apapun demi menghadap yang Maha Besar. Sehingga aku tinggalkan mikir A, mikir B nanti dulu. Sekarang lagi fokus untuk menghadap kepada Zat yang Maha Besar. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikrullah itu besar. Makanya kita saat menghadap kepada Zat yang Maha Besar, kita tinggalkan semua urusan, walaupun bisa jadi urusan-urusan yang lain itu besar bagi kita, tapi ini lebih besar dari segalanya. Nah, saat hamba hal ini berarti sang hamba telah fokus memikirkan isi salat, dan itulah jatah khusyuknya dalam salat. Walhamdulillah. Baik. Berikutnya kita beralih ke 5 catatan tentang khusyuk dalam salat. Jadi bagian ini sifatnya penjelasan mengenai hukum, kemudian konsekuensi dari keberadaan khusyuk dalam salat. Pertama, kita mau bahas hukum dulu. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala banyak memuji orang yang khusyuk ketika salat. Di antaranya firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para nabi. Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya beliau. Doanya siapa ini? Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepada beliau seorang anak laki-laki namanya Yahya. Wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki istri beliau. Sehingga Nabi Zakaria diperbaiki istrinya. Itu perbaikan di mana, Pak? Perbaikan lahir batin. Lahirnya gimana? Istrinya yang mandul jadi bisa punya anak. Di usia sudah tua. Ada yang menyebutkan Nabi Zakaria baru punya anak Yahya di umur 80 tahun.
Nah, istrinya umur berapa? Nggak tahu. Intinya sudah sepuh baru punya anak. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan beribadah kepada kami dengan penuh harapan dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk di hadapan kami. Ada banyak pujian bagi orang yang khusyuk. Jadi orang khusyuk amalannya para nabi. Khusyuk itu amalannya para nabi. Pujian yang diberikan oleh Allah untuk orang yang khusyuk ketika sholat sangat banyak, menunjukkan celaan bagi mereka yang tidak khusyuk ketika sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti kalau nggak khusyuk, kamu tidak beruntung. Sehingga orang yang sholat dituntut untuk fokus pikirannya dengan sholatnya agar bisa khusyuk dalam sholat. Jadi kira-kira Pak, fokus itu capek nggak Pak? Fokus capek nggak kira-kira? Fokus capek ya? Fokus itu capek, melelahkan. Maka orang yang serius ketika sholat, ya ada sisi capeknya, capek batin. Tapi lama-lama nanti dia bisa menikmati, karena dia butuh bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi mereka yang sudah terbiasa dengan pekerjaan fokus, akhirnya ketika menemukan kasus, dia terbiasa untuk melakukan itu. Jadi maksudnya kayak gini ya, ada anak SMA dikasih tugas matematika, dia kerjakan dengan fokus, selesai, bisa menemukan hasil bener, seneng nggak? Seneng ya. Jadi kebahagiaan anak SMA kelas 3 adalah ketika dikasih soal matematika yang sulit, dia bisa pecahkan dan dia bisa mendapatkan jawaban yang benar. Bahagia itu ya? Bahagia nggak dulu? Itu bahagia, rasanya wah, prestasi. Saya sudah bisa menemukan solusinya. Nah ternyata dia kan capek waktu ngerjain itu. Begitu dikasih soal yang lain, dia mau ngerjain lagi. Bahkan sampai kadang kecanduan pengen dapat soal. Akhirnya dia nyari-nyari mana, tantangan mana yang harus aku kerjakan, cari soal-soal yang sulit. Baik, mungkin bagi Bapak Ibu yang ngajar di kampus juga akan mengalami yang sama. Terkadang ada kasus yang perlu dipecahkan, begitu berhasil memecahkan, bahagia. Padahal tadi saat proses memecahkan ini capek, tapi ketika berhasil, bahagia. Nah, kebahagiaan dalam sholat bisa kita dapatkan seperti itu. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam sholat. Jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk hukumnya anjuran dan tidak wajib. Status khusyuk dalam sholat adalah penyempurna sholat. Kenapa tidak wajib? Alasannya, orang yang sholat sambil memikirkan dunia, status sholatnya sah selama dia masih sadar terhadap sholatnya. Sadar dalam arti dia tahu urutan-urutan gerakan dan apa yang dia baca di masing-masing gerakan, meskipun pikiran sedang melayang kemana-mana ya. Tapi selama masih ada titik sadar tadi, sholatnya sah. Nah, di sini saya kutipkan keterangan dalam ensiklopedia fikih. Mausu'ah fiqhiyah atau ensiklopedia fikih ini kurang lebih 40 sekian jilidnya, dan itu merangkum banyak sekali masalah fikih sampai akhirnya jadi rujukan, padahal itu buku yang ditulis belakangan, buku kontemporer. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum khusyuk dalam sholat. Menurut jumhur ulama, statusnya adalah sunnah dalam sholat. Mereka berdalil
orang yang memikirkan urusan dunia ketika sholat, sholatnya sah. Idh lam yaqulu bi butlaniha idza kana dhabitan af'alaha. Dia tidak sampai batal sholatnya apabila orangnya masih bisa sadar dengan gerakan sholatnya. Batal itu kalau begitu takbiratul ihram bingung, habis ini ngapain ya? Nah, itu saking bingungnya pikirannya sampai sholat saja dia dalam posisi tidak sadar. Habis rukuk dia bingung, ngapain ya habis rukuk? Coba orang yang sholat, sujud, tidur, nyenyak, begitu bangun gimana Pak? Bingung dia. Begitu bangun bingung, iya aku neng gitu. Ternyata dia tidur dalam posisi sujud. Jangankan seperti itu, tasyahud saja. Ketika tasyahud dia tidur merem. Begitu bangun, terus dia bingung. Itu nggak salam tapi noleh. Iki neng ndi kok sepi, koncone hilang. Nah kalau sudah sampai seperti itu batal. Begitu dia sadar bangun, dia bingung harus apa yang saya lakukan. Tadi saya ngapain? Itu kan ngurutkan dulu ya, ngurutkan. Oh iya tadi saya sholat, terus saya sekarang sudah tasyahud akhir, baru dia baca doa tasyahud akhir, diulang. Kalau masih posisi yang sama, tidak sampai membatalkan sholatnya, dia bisa ngulang bacaan tasyahud akhirnya. Kemudian melanjutkan keterangan dalam Mausu'ah Fiqhiyah. Wa dhahaba ba'du fuqaha'i kullin wa dhahaba ba'du fuqaha minal Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Sementara sebagian ulama baik dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa khusyuk dalam sholat itu hukumnya wajib. Lawazimus sholat. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Jika khusyuk dalam sholat itu hukumnya wajib, lalu batasannya bagaimana? Qala ba'duhum, sebagian di antara mereka mengatakan, innahu fardun min faraidis shalah. Khusyuk itu salah satu kewajiban sholat, namun tidak batal jika ditinggalkan, li'annahu ma'fuun anhu, karena dimaafkan. Wa qala akharun, dan sebagian ulama mengatakan, innahu fardun tabtulus salatu bitarkihi. Khusyuk itu wajib, salat bisa batal kalau enggak khusyuk, sebagaimana kewajiban yang lain. Pendapat yang ketiga, khusyuk adalah syarat sah salat. Lakinnahu fi juz'in minha, tapi hanya sebagian saja, bagian dari syarat sah salat. Nah, kemudian yustaratu fi hadzal qaul husulul khusyuk. Saya ulang ya. Dalam satu gerakan, dalam satu kegiatan sholat itu harus ada bagian yang khusyuk. Ini menurut pendapat yang ketiga. Nah, kemudian kalau ada satu bagian yang harus khusyuk, pertanyaannya, bagian yang mana yang harus khusyuk? Ketika ada satu bagian harus khusyuk, yang lain boleh nggak khusyuk. Terus batasan bagian yang boleh khusyuk ini yang mana? Kemudian di sini ada yang menyebutkan yang bagi ayyakuna inda takbiratul ihram. Selayaknya dia punya bagian khusyuk minimal saat takbiratul ihram. Minimal saat takbiratul ihram. Nah, kalau minimal saat takbiratul ihram kan berarti khusyuk Allahu Akbar, khusyuk udah, selanjutnya enggak khusyuk. Itu sudah memenuhi khusyuk wajib. Sudah memenuhi khusyuk wajib. Kalau sudah memenuhi khusyuk wajib, maka sholatnya sah. Ini menurut pendapat yang ketiga. Baik. Dan pendapat yang benar bahwa orang yang tidak khusyuk dalam sholat tetap sah sholatnya. Hanya saja tidak ada pahalanya. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan
bahwa dalam sholat terkadang orang memikirkan sesuatu di luar sholat, status sholatnya tetap sah. Di antara dalil itu hadis berikut ini. Jabir bin Abdullah bercerita, Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallaina wa qa'idun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sakit. Lalu kami menjadi makmum beliau, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya sambil duduk. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu, dan Abu Bakar mengeraskan bacaan takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena beliau sakit, suaranya pelan. Abu Bakar di samping Rasulullah SAW mengeraskan agar didengar oleh makmum di belakangnya. Nah, seperti ini yang kita jumpai di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya apa? Yang menyambung suara ini namanya apa? Muadzin. Namanya muadzin, sebutannya muadzin. Jadi dia berfungsi menyambung suara imam, biar suara imam bisa didengerin jamaah yang lain. Ada yang bertanya kayak gini, Imam Masjidil Haram kan sudah pakai mikrofon kencang, kenapa masih butuh seperti itu? Saya belum dapat jawaban. Sampai akhirnya saya sholat di tempat sa'i. Waktu sholat di tempat sa'i, saya tidak dengar suara imam, tapi yang saya dengar suara muadzin tadi. Sehingga saat imam ruku, imam sujud, sayup-sayup gak begitu jelas. Padahal kipasnya kan kenceng ya, kipas-kipas di situ kadang suara kipas membuat kita jadi tidak begitu mendengarkan suara apa? Suara imam. Maka muadzin yang kenceng tadi, nah itulah kita bergerak pakai suara muadzin. Sehingga ini jadi solusi kalau ada masjid yang dihijab ya, antara laki dan perempuan nggak kelihatan, terus mikrofonnya mati, lalu bagaimana makmum wanita bisa ngikuti imam? Nah, tunjuk salah satu sebagai muadzin tadi untuk mengeraskan dan menyambung suara imam. Wallahu a'lam. Baik, ini penting ya. Jadi bersikap ekstrim tidak pada tempatnya itu jelas salah. Ada masjid sebelum dikumandangkan iqamah, mikrofonnya dipakai untuk puji-pujian, kencang sekali, sampai satu ruangan dengar, di luar juga dengar. Yang sholat sunnah akhirnya terganggu. Sudah komat, sudah begitu komat, sound system dimatikan. Akhirnya imamnya sholat, tapi suaranya pelan. Jamaah wanita di balik hijab nggak dengar. Nah, pertanyaan kita kan, kenapa mikrofonnya nggak dipakai yang ini, malah dipakai yang itu? Gitu Pak ya. Berarti kan dia salah fungsi. Dia punya mikrofon yang seharusnya penting dipakai yang ini, malah dipakai yang itu. Dipakai yang itu yang mana? Yang tadi itu. Sebelum komat, kencang-kencang, harusnya kan ini yang buntu. Dan saya pernah sholat di masjid seperti ini. Akhirnya ketika tahiyatul masjid ya terganggu suara. Tapi saat sholat wajib karena saya agak di tepi, suara imam tidak begitu jelas. Saya bayangin ini makmum kayak apa yang ibu-ibu. Nah. Baik. Ada juga sebaliknya, mikrofonnya ketika sholat jamaah pakai corong luar. Pakai corong luar. Sehingga imamnya takbir, imamnya iktidal, kedengaran sampai di luar. Masjid yang lain yang nggak pakai corong luar terganggu. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu di masjid seberang. Yang di sini
terganggu makmumnya, oh sudah takbir. Nah kayak gini kan salah fungsi gitu. Jamaahmu itu yang mana sih? Apa seluruh RT jamaahmu semua? Atau jamaah dia membludak sampai luar masjid? Nah saya pernah mengalami gangguan seperti itu saat pandemi. Yang boleh serius saya cerita ini. Jadi pandemi kan masjid ditutup ya. Akhirnya kita sholat di gerdu, Pak. Di utara rumah saya kan ada gerdu itu. Dan yang ikuti ya tetangga-tetangga. Terus masjid seberang sungai kenceng sekali. Akhirnya ketika kita belum waktunya takbir, sana sudah takbir. Wah ini ganggu ini. Dia baca surat waktu sholat subuh kencang sekali. Kita yang di gerdu baca surat juga terganggu oleh bacaan dia. Nah kurang lebih seperti itulah di mana orang yang kurang bijak dalam memanfaatkan pengeras suara. Baik, detailnya nanti kita bahas ya, mengenai hukum khusyuk dalam salat. Mungkin itu sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan, ada yang mau memberikan masukan? Tafadhol. Di utara 1, 2. Baik, mikrofon boleh dikirim ke utara. Nah, selatan dikasih 1 mikrofon. Dikirim dulu sama yang tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan Pak Ustadz terkait dengan khusyuk, ada yang mau saya tanyakan. Jadi kemungkinan biasanya jemaah ada yang pada saat sholat wajib itu lupa mematikan handphone. Nah pada saat imam membacakan surat, handphone berbunyi. Nah, ada yang berpendapat bahwa ini sangat mengganggu. Akhirnya orang yang sedang menyimpan HP itu melakukan gerakan yang untuk mematikan. Tapi dalil ini menyelisih pendapat bahwa semua gerakan kita harus diselaraskan dengan saat kita gerakan sholat. Contoh, pada saat kita mungkin gatal, ada apa, dilaksanakan saat takbir atau Saat ya tangan sambil garu-garu ya di kaki pada saat kita ruku. Nah, tapi ada yang berpendapat bahwa itu justru mengganggu khusyuk walaupun gerakannya di luar gerakan sholat itu dibenarkan. Nah ini bahkan ada yang lebih ekstrim katanya membalas itu yang pendapat yang sesuai itu yang mana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nabi SAW pernah sholat gendong bayi. Siapa nama bayi yang digendong beliau? Bukan Hasan, bukan Husain. Ibrahim, bukan. Siapa nama bayi? Iya, cucu beliau. Siapa namanya? Hasan dan Husain termasuk cucu beliau. Namanya Umamah. Umamah itu anaknya Zainab. Zainab itu putri pertama Rasulullah SAW, dan Zainab meninggal sebelum Nabi SAW wafat. Kita bisa bayangin orang sholat sambil gendong. Berarti kira-kira ada nggak gerakan di luar sholat yang dilakukan? Banyak. Dan Rasulullah SAW ketika sholat sambil gendong itu berkali-kali, kadang melepas Umamah, kadang gendong Umamah. Kalau berdiri digendong,
ketika beliau sujud dilepas dan seterusnya. Maka ada banyak gerakan yang terjadi. Coba ini. Nah, berikut hadisnya ya. Hadisnya riwayat Bukhari. Dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i. Beliau menceritakan, kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Umamah bintu Abil As ala atikihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang gendong Umamah. Fa shalla, lalu beliau salat. Fa idza raka'a wada'a wa idza rafa'a rafa'aha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, Umamah ditaruh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, Umamah diangkat. Jadi berkali-kali lepas gendong, lepas gendong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka ini jadi dalil orang boleh melakukan gerakan dalam sholat ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, ketika gatal misalnya, gatal di mana Pak? Di telinga. Nah, gatal di telinga baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Nunggu nanti ketika mau rukuk kan angkat tangan. Ya gatalnya kesuwen. Ya. Ayo nunggu begini misalnya, ini kapan kok gak rukuk-rukuk? Maka tidak harus seperti itu. Sehingga memang jika butuh untuk segera garuk, segera digaruk. Begitu. Hal yang sama juga ketika HP itu nyala. Berarti biar gak ganggu diapain Pak? Dimatikan. Dimatikan. Kadang kan orang itu lupa ya mematikan HP. HP saya itu nggak pernah bunyi Pak. Seingat saya sejak ada HP yang kemudian dibawa sholat, HP saya nggak pernah bunyi dan tidak pernah getar. Jadi kalau ada orang nelpon, saya ngelihat, nah itu baru ngangkat. Kalau nggak lihat ya nggak ngangkat. Makanya kadang dikomplain sama orang kan, ditelepon, iya HP saya itu nggak pernah bunyi. Karena saya khawatir nanti kalau kayak gini kan lupa belum dimatikan, apalagi pas jadi khotib lupa HP belum dimatikan. Akhirnya HP saya nggak pernah saya bunyikan. Baik, biar salah satunya mengurangi ketergantungan juga ya. Dan komunikasi ya, tertulis saja dulu. Nanti akan kita tindak lanjuti setelah kita lihat WA. Baik, mungkin itu. Jadi kalau HP nyala bunyi ketika sebelum sholat belum dimatikan, lupa, maka saat sholat kok bunyi segera dimatikan. Jangan dibiarkan, nanti ganggu. Apalagi mohon maaf Pak, kalau bunyinya misalnya musik, lah jamaah yang lainnya, wah aku ngerti judul lagu ini, malah ada tirakan. Oke, monggo selanjutnya, silakan. Sana dulu. Waalaikumsalam. Ayo wes. Terima kasih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan mengenai khusyuk. Jadi menurut saya, jadi setiap orang itu berusaha untuk khusyuk. Tapi yang jelas caranya masing-masing. Karena apa? Contoh saya yang dulu ya pegawai ya. Namanya sholat itu biasanya untuk aku tak salat sedelit ya. Itu banyak yang kita istilahnya kita sambil aku tak ngerapai kayak sedelit. Tak sholat sedilit. Itu kata-kata yang biasa keluar itu menurut saya. Kemudian menurut saya khusyuk itu membuat kita was-was. Contoh misalnya kita mau wudhu, padahal wudhu gagal, istilahnya sholatnya nggak mungkin. Kadang kita itu saya aja lah gambarannya. Waktu kaki itu kadang saya mikir ini sing penting tuh ratane apa nyela-nyelani di jari. Kan kita wudhu itu menyela-nyelai jari. Kalau fokus jadi malah. Lah itu kadang kita malah jadi was-was.
Contoh misalnya di waktu sholat juga banyak hal-hal yang istilahnya kita maunya menuju kekhusyukan tapi membuat kita was-was. Tapi setiap orang jelas apa istilahnya nawaitunya itu ingin khusyuk, tapi kondisi kita, pekerjaan kita itu yang membuat kita masing-masing lah caranya untuk menuju khusyuk itu. Tapi yang jelas yang mendasar itu saya itu semakin kita menuju ke arah khusyuk, was-was kita semakin tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin boleh saya jawab yang kedua dulu ya. Semua yang melebihi batas itu pasti akan menimbulkan efek samping. Sehingga kita diajarkan kamu berada di tengah, jangan berlebihan. Contohnya tadi ya, kalau Bapak kasih kasus terlalu khusyuk sampai pada tingkatan was-was. Contohnya saat takbiratul ihram. Ada keyakinan bahwa kalimat Allahu Akbar harus bersamaan dengan niat dalam hati. Harus bareng. Akhirnya keyakinan seperti ini, dan sebagian ulama Syafi'iyah sendiri juga sudah menjelaskan tidak harus bareng tepat. Sehingga intinya niat hadir saat orang menjelang melaksanakan sholat. Dan tercela kalau sampai orang bolak-balik takbiratul ihram. Allah ora sido. Allah enggak jadi. Ini bolak-balik. Jadi Allah itu mungkin bisa 5-6 kali angkat, enggak jadi. Di sini ada enggak Pak di masjid ini? Ada. Itu was-was itu. Was-was. Karena keyakinan tadi durung pas rasito. Durung pas. Ngepasnya kapan, Pak? Nek imamnya sarap rukuk baru pas. Jadi dia berkali-kali takbiratul ihram hanya untuk perjuangan satu kali takbiratul ihram tuh gagal berkali-kali. Saya bayangin orang kayak gini kalau jadi imam gimana? Allah gak jadi. Makmumnya bingung Pak. Situ ora iki. Jadi enggak kan? Kok dari tadi takbiratul ihram ora situ-situ. Itu karena tadi contoh berlebihan tadi. Padahal nggak ada ketentuan seperti itu. Maka cukup misalnya menjelang sholat, Bapak sudah hadir, saya mau sholat maghrib, saya mau sholat isya, saya mau sholat subuh, cukup Allahu Akbar, selesai. Cukup sekali saja. Kamu kalau baca bismillah harus khusyuk. Bis. Baknya harus pas. Kalau nggak pas nanti batal. Saya pernah itu ketemu orang kayak gitu di samping saya waktu sholat asar kalau nggak salah. Dia baca bis itu dia kan masbuk, dapat 2 rakaat ya, sholat asar. Dari mulai tasyahud awalnya imam sampai selesai salam dia belum berhasil bis. Jadi nggak jadi jamaah dia. Bis itu mau bis di depan, di sebelah saya masuk. Masya Allah, kasihan ini orang. Itu korbannya setan. Jadi pengaruhnya apa kayak gitu? Akhirnya dia nanti menganggap sholat itu terlalu berat dan membuat dia akhirnya jadi nggak mau sholat. Setelah berhasil dia takbiratul ihram yang gerakannya lama itu Pak, lama dah berhasil ya. Dia baca Fatihah itu Masya Allah. Tapi anehnya saat rukuk dan sujud cepat. Anehnya itu. Maka dia berlebihan di posisi kanan, meremehkan di posisi kiri. Ya, harusnya kan ideal semuanya. Ya, pelajaran tentang khusyuk dalam sholat justru untuk mengarahkan yang kayak gitu, meluruskan seperti itu. Sehingga kayak gini nggak benar ya, jangan dilakukan. Wallahu a'lam. Okay. Wudu juga sama ya. Kalau terlalu berlebihan, ini kayak tadi belum sah, baleni lagi. Nyiram tanganmu belum sah, baleni lagi. Akhirnya satu kolah habis hanya untuk sekali wudu. Ya yang penting dia yakin dah basah, selesai sudah. Kemarin sudah kita sebutkan ya, lebih dari 3 itu apa?
dolim, mencuci wajah, mencuci tangan lebih dari 3 kali, statusnya apa Pak? Dolim. Baik, silakan. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca Fatihah cepat. Atau sholat duhur dan asar. Nah, kita sebagai makmum kadang-kadang gerakan kita agak tertinggal, Ustaz, karena dia sudah berubah lagi. Apakah kebiasaan kita sering agak tertinggal, bisa dalam sujud pun, dalam ruku, atau baca Al-Fatihah tidak ketahan, dia sudah ruku, kami belum selesai, sehingga itu apakah kita tetap harus mengikuti supaya tidak terlalu jauh jaraknya, atau kita tetap menyempurnakan zikir kita dan Al-Fatihah? Yang kedua, tadi justru antum jelaskan mengenai ada pahala mengenai sholat. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang dapat 1/5, 1/10 dan lain-lain. Apakah itu lebih kaitannya kepada khusyuk atau keseluruhan dari mulai niat, dari mulai gerakan sampai sekalian? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau imamnya cepat, mungkin bisa kita bagi jadi 2 ya. Cepat yang Anda yakin tidak tumak nina. Misalnya Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau seperti ini tinggalkan saja, nanti bikin atau sholat sendiri. Karena imam tidak tumak ninah, tidak boleh diikuti. Tapi kalau cepatnya masih tumak ninah, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah. Masih bisa detik beralihnya itu tidak terlalu dekat. Insya Allah ketika masih tumak ninah, kita masih boleh bertahan dengan dia. Walaupun bacaan Fatihahnya kayaknya cepat. Saya baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sudah waladhdallin. Lah terus gimana? Ya ikuti gerakan imam, walaupun imamnya cepat. Kadang baru sampai Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Allahu Akbar. Ya. Saya pernah itu di belakang imam kayak gitu, agak cepat Fatihah. Akhirnya saya yang ada di belakang agak tak keraskan dikit, sehingga imamnya tahu saya belum sampai ujung. Ditunggu Pak. Ditunggu. Biasanya cepat saya, sehingga saat baca Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, ya tapi tidak semuanya saya keraskan, cuman beberapa ayat di titik-titik tertentu ditungguin. Alhamdulillah. Ya itu biar nggak terlalu cepat saja. Baik. Kemudian yang kedua, apa tadi? Pahala. Betul bahwasanya pahala orang yang sholat ketika tidak utuh, faktornya banyak. Salah satunya khusyuk. Sehingga kalau pikiran hilang melayang kemana-mana, itu akan menurunkan kualitas pahalanya. Sebagaimana ketika gerakannya tidak sesuai sunnah, juga bisa menurunkan kualitas pahalanya. Ada banyak faktor yang bisa menurunkan kualitas pahala. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Insya Allah di pekan berikutnya kita masih membahas poin yang sama tentang hukum khusyuk dalam salat dan beberapa catatan tentang salat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.